Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Bersama saya Selamat Riyadi. Di video kali ini kita akan membahas lanjutan dari materi fungsi yang sudah kita bahas di video sebelumnya, yaitu tentang relasi dan fungsi. Dan sekarang kita akan masuk ke materi fungsi linear. Pertama kita akan membahas tentang notasi dari fungsi linear. Nah, misalnya ada sebuah fungsi ya, di mana X ini adalah anggota himpunan B dipetakan ke Y himpunan anggota B ya dengan fungsi F. Gitu. Seperti yang sudah kita bahas di video part 1, penulisan bentuk fungsi yaitu fungsi F ya, misalnya fungsi F ini memetakan X anggota himpunan A ke Y anggota himpunan B. Jadi nulis seperti ini ya. Nah, karena Y itu sama dengan Fx, maka ini juga bisa kita tulis ke dalam bentuk lain ya, yaitu Fx seperti ini ya. Fungsi ini sebenarnya kerjanya mirip dengan kerja mesin ya. Mungkin itu ya alasannya kenapa dikatakan fungsi. Misalnya A ini kan ada domain ya. Domain ini kita nyatakan dia sebagai input ya. Input sebuah mesin. Ini. Dan nanti X-nya di sini ya. X-nya apa? Bilangan-bilangan yang akan kita masukkan nanti. Kemudian input ini yang bahan baku tadi diolah oleh mesin fungsinya. Di sini diproses oleh mesinnya. Misalnya prosesnya kita mau perintah jadi apa? Misalnya kita inputkan di sini mangga, misalnya gula gitu ya. Kemudian kita blender gitu. Nah, inputnya kita mau output yang kita harapkan itu apa? Yang kita harapkan itu misalnya jus buah ya. Itu outputnya, maka prosesnya di sini harus kita apakan supaya dapat jus buah, tentu harus kita blender, maka prosesnya di sini harus sesuai dengan output yang kita inginkan. Misalnya kalau fungsi linear, maka nanti prosesnya itu berupa fungsi linear. Misalnya itu 2x tambah 1 misalnya. Ini kan linear nih, pangkat tertingginya 1. Outputnya berapa? Nah, outputnya itu yaitu Y tadi atau Fx tadi. Di sini outputnya. Misalnya kita substitusi atau kita input X sama dengan 0. Maka di sini kita proses dia menjadi 2 kali 0 tambah 1. Outputnya berapa? 2 kali 0 tambah 1, maka menjadi 1 gitu ya. Kalau misalnya inputnya yang kita inginkan 1, maka ini menjadi 2 kali 1 tambah 1 ya. Atau 3. Dan seterusnya. Seperti itu. Nah, itu adalah fungsi linear. Input ini adalah domainnya tadi ya. Ini domainnya, yaitu nilai X yang kita masukkan. Kemudian output ini adalah ringnya atau daerah hasilnya. Tuh. Bagaimana misalnya inputnya ini kita batasi sekarang. Misalnya inputnya ini atau domainnya, ini biasa kita tulis sebagai df ya. Df-nya yaitu mulai dari -2 misalnya sampai dengan 1 ini, maka berapa RF-nya atau daerah hasilnya. Jadi tinggal kita masukkan, kita masukin -2 ke sini menjadi, kalau RF-nya nulisnya pakai Y ya, bukan X, jadi Y di sini, ini Y, sedemikian hingga kita masukkan -2 ke sini, jadi 2 kali -2 -4 tambah 1 berarti -3, jadi -3. Y lebih besar sama dengan -3 kurang sama dengan kita substitusi 1 di sini menjadi
3. Oke, jadi RF-nya ini Y lebih besar sama dengan min 3 dan kurang atau sama dengan 3 ya. Nah, ini adalah fungsi linier. Ini kita belajar notasinya dulu. Kemudian berikutnya kita akan bahas tentang bagaimana sih cara menggambar grafik fungsi linier ya. Nah, kalau menggambar grafik fungsi linier ini sudah dipelajari juga waktu SMP dan MTS ya. Misalnya nih, kita ingin menggambar grafik fungsi linier yang ini. Fx sama dengan 2x, 3x tambah 1 nih. Domainnya atau daerah asalnya tadi atau x-nya itu kita ditentukan. Jadi x-nya yang pertama ini untuk yang A ya. X-nya lebih besar sama dengan min 2 kemudian dan kurang dari 2 ya. Nah, dengan x itu adalah anggota bilangan bulat. Langkah pertama ya tentu kita akan membuat ininya dulu, titik bantunya, titik yang dilalui. Sama untuk yang A nih. Untuk yang A kita harus substitusi satu-satu. Misalnya kalau x-nya sama dengan min 2, kita mulai dari min 2 ya, karena di sini ada sama dengan min 2, kemudian x-nya sama dengan min 1, x-nya sama dengan 0, x-nya sama dengan 1 ya. Seperti itu. Tidak sampai 2 karena di sini tidak ada sama dengannya. Min 2 ini kita substitusi ke sini. Jadi pertama 3 kali min 2 tambah 1. Hasilnya yaitu min 5. Kemudian yang ini sama ya. Jadinya ini min 2, ini 1. Kemudian ini 4 ya. Nah, kalau kita gambar seperti ini. Jadi hanya berupa titik-titik saja karena ini adalah bilangan bulat ya. Jadi berupa titik-titik saja. Pertama min 2,5 yang ini. Ini min 2,5, kemudian di sini ada di sini min 1, min 2 ya. Kemudian 0,1 dan 1,4. Nah, ini untuk yang A. Bagaimana kalau dia di sini bilangan real? Bilangan real itu kan semua bilangan ya, tidak hanya bilangan bulat. Jadi koma juga masuk. Kalau untuk bilangan real, kita hanya mengambil titik pangkalnya aja ya. Titik pangkal dan titik ujungnya. Untuk ngeceknya, kita ambil x sama dengan min 2. Nanti ketemunya min 5 ya. Kemudian terakhir itu kita substitusi juga yang x sama dengan 2 ya. Pertama itu x sama dengan min 2. Ini hasilnya y-nya itu min 5 ya. Kemudian kalau x-nya sama dengan min 2 ya. Kalau x-nya sama dengan 2, y-nya itu sama dengan 7. Seperti itu. Nah, kalau digambar itu jadinya seperti ini. Jadi gambarnya itu berupa garis lurus. Nah, itu tentang bagaimana kita menggambar grafik fungsi linier ya. Nah, kemudian perlu diperhatikan di sini kan tadi ada. Nah, kalau ada sama dengannya nanti grafiknya yaitu berupa bulatan tertutup ya. Kemudian kalau dia tidak sama dengan ya, kurang seperti ini, maka menggunakan bulatan terbuka. Artinya pada titik itu bukan penyelesaiannya, jadi tidak memenuhi itu. Oke, berikutnya yaitu kita bagaimana menentukan daerah asal dan daerah hasil dari grafik fungsi linier. Nah, seperti yang sudah kita pelajari tadi, untuk menentukan daerah asal yaitu kita melihat sumbu X-nya. Karena kan tadi domain itu adalah X ya.
Jadi kita harus melihat sumbu X-nya ini. Ini mulainya dari berapa? Dari min 7 ya. Sampai dengan 2 nih. Maka yang ini daerah asalnya yaitu X lebih besar sama dengan min 7 ya. Karena di sini tertutup, ini bulatannya min 7 kurang dari 2. Karena di sini terbuka, jadi nggak ada sama dengan ya. Dengan X anggota bilangan real. Ini daerah asalnya, kemudian daerah hasil atau RF-nya. Kita lihat sumbu Y. Jadi mulainya dari sini ya, min 3 sampai dengan 6. Jadi RF-nya kita menggunakan Y ya. Y min 3 ini tulisnya seperti ini kurang dari 6 dengan X anggota bilangan real. Nah, itu untuk menentukan daerah asal dan daerah hasil. Kita coba lagi. Nah, misalnya seperti ini. Nah, kalau ini kan dua-duanya bulatan tertutup nih. Maka untuk daerah hasilnya, kita lihat sumbu X-nya. Ini sampai ini ya. Jadi, X lebih besar sama dengan min 3 kurang sama dengan 5 ya. Dengan X anggota bilangan real. Kemudian daerah hasilnya, kita lihat sumbu Y. Jadi, ini dan ini ya. Jadi Y lebih besar sama dengan min 4 kurang sama dengan 1 dengan Y anggota bilangan real. Kalau ini, nah kalau ini ada tanda panah nih, artinya dan seterusnya. Jadi X-nya itu mulai dari min 3, min 2, min 1 dan seterusnya ya. Jadi nulisnya ini tuh, ini DF-nya yaitu X sedemikian hingga X lebih besar sama dengan min 3 dengan X anggota bilangan real ya. Kemudian daerah hasilnya itu kan mulainya dari min 4 ke atas. Ini berarti Y lebih besar sama dengan min 4 ya. Y anggota bilangan real. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana dengan ini? Kalau ini terus ini ke bawah ini. Ini tanda panah juga di sini. Ini panah ke atas, panah ke bawah. Maka ini DF-nya yaitu semua bilangan real. Ya. RF-nya juga semua bilangan real. Nah, seperti itu ya. Oke, cukup sekian untuk materi tentang fungsi linier ya. Nanti kita lanjutkan lagi di video berikutnya tentang fungsi kuadrat. Silakan tulis di kolom komentar jika ada tambahan atau perbaikan dari video ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.